Halo teman-teman, baiklah, selamat menyimak atas penjelasan saya mengenai keterampilan teknik dan langkah konseling. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Esa Sabrina dari kelas C dengan NIM 220404500023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan konseling dan langkah dan teknik konseling. Materi pertama yaitu pengertian keterampilan konseling. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih konseling itu sendiri. Nah, menurut Syamsul Yusuf pada tahun 2016, konseling adalah sebuah kegiatan berupa usaha yang diberikan kepada individu yang bermasalah dengan kehidupannya yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu tersebut. Nah, secara umum keterampilan konseling adalah skill yang harus dimiliki calon konselor atau guru BK yang dijadikan dasar atau pondasi untuk melakukan sesi konseling. Nah, dalam melakukan konseling, konselor atau guru BK mampu menguasai keterampilan dasar konseling karena hal tersebut dapat menjamin keberlangsungan dan keberhasilan yang optimal dalam melahirkan proses konseling tersebut. Ada 3 keterampilan yang harus dimiliki konselor atau guru BK, yakni keterampilan antar pribadi, intervensi, dan integrasi. Nah, apa sih itu keterampilan antar pribadi? Yang dimana merupakan keterampilan inti dalam konseling, karena kemampuan ini dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan calon konseling sehingga konseli dapat terlibat dalam proses konseling. Kedua, keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk menyertakan konseli dalam pemecahan suatu masalah. Ketiga, keterampilan integrasi yang dimana konseling tidak bisa dipraktikkan tanpa benar-benar mempertimbangkan konteks budaya dan sosioekonomis konseli. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah konseling. Nah, secara umum, langkah-langkah melakukan konseling terdiri dari 5 tahapan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Pertama, identifikasi masalah. Pada proses ini dilakukan upaya untuk memahami karakteristik masalah atau problematika yang dihadapi konseli atau peserta didik yang membutuhkan sesi konseli. Kedua, diagnosis. Hal ini merupakan proses untuk menggali faktor penyebab atau apa saja hal yang mendasari timbulnya permasalahan terhadap konseling atau peserta didik dalam proses konseling. Keempat, treatment. Dalam proses ini dilakukan atau merealisasikan penyembuhan dari masalah yang dihadapi berdasarkan keputusan yang diambil dalam langkah prognosis. Kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Proses ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya proses konseling yang telah dijalani. Materi selanjutnya yaitu teknik konseling. Nah, ada beberapa teknik konseling. Pertama, attending atau perhatian adalah teknik yang konselor gunakan untuk mengarahkan fokusnya untuk memperhatikan kepada konseli atau peserta didik yang melakukan konseli agar tercipta suasana kondisif sehingga mereka merasa dihargai atau bebas mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran konseli atau peserta didik dalam melakukan proses konseling tersebut. Attending meliputi posisi badan termasuk segala gerak-gerik konselor, kontak mata dengan melihat lawan bicara, mendengarkan dengan tepat agar dapat mengingat apa yang dikatakan konseli atau peserta didik yang melakukan konseling. Kedua, opening atau pembukaan adalah cara untuk membuka atau mengawali komunikasi terkait pelaksanaan konseling. Ketiga, expectancy atau penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memperlihatkan ketertarikan minat atau pemahaman terhadap topik yang menjadi permasalahan. Keempat, restatement atau pengulangan adalah memastikan permasalahan konseli atau peserta didik dengan menyatakan kembali pernyataan mereka yang dianggap penting atau bisa dipahami dalam proses ini. Konselor melakukan penegasan yang terkait permasalahan mereka. Kelima, prevention of feeling atau memantulkan perasaan adalah
teknik yang digunakan untuk merefleksasikan atau memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konselor atau peserta didik yang melakukan konseling. Respon konselor atau guru BK didahului kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, atau sebagainya. Keenam, clarification atau klarifikasi ialah teknik yang digunakan untuk mengatakan kembali pernyataan konselor atau peserta didik terhadap masalah mereka dengan menggunakan kosakata atau kalimat yang baru dan segar. Respon konselor didahului kata-kata pendahuluan pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata dengan kata lain. Ketujuh, pra-parsing adalah teknik yang dipakai konselor untuk menyatakan kembali esensi dari perkataan konseling. Dalam proses ini juga dapat mengecek kecepatan konselor dalam menangani konseling. Pra-parsing yang efektif akan sering diikuti dengan kata-kata ya atau benar atau betul secara spontan. Kedelapan, structuring atau pembatasan adalah memberikan pembatasan agar proses konseling berjalan dengan baik sesuai tujuan dalam konseling. Ada beberapa macam structuring antara lain timer limit, pembatasan waktu, rolling limit, pembatasan peran, problem limit, pembatasan masalah, and terakhir action limit, pembatasan tindakan. Kesembilan, layout atau pengarahan adalah teknik untuk mengarahkan pembicaraan dari satu hal ke hal lain. Teknik ini bertujuan agar pembahasan tidak menyimpang dari fokus pembicaraan, terutama pada awal melakukan konseling. Poin selanjutnya yaitu ke-10, silence atau diam, bertujuan untuk memberi kesempatan pada konselor untuk mengistirahatkan sementara pikirannya atau mengorganisasi kalimat yang akan diucapkan konseling. Selanjutnya, silence ada dua jenis. Silence dari konselor, maksudnya konselor mengurangi keaktifan dalam proses konseling jika merasa konseling menjadi pasif. Dan yang kedua, silence dari konseling. Proses ini terjadi konseling ingin beristirahat sejenak untuk mengungkapkan perasaan dan konfliknya. Ke-11, reassurance, penguatan atau dukungan. Teknik ini digunakan konselor untuk menyatakan hal-hal positif untuk mendorong konselor agar kuat dan lebih percaya diri dan juga memberikan dukungan atau menghibur suasana hati konselor. Reassurance terdiri atas prediction, reassurance, post-prediction reassurance, dan factual reassurance. Ke-12, reaction atau penolakan adalah larangan dari konselor kepada konseling untuk melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Rejection ada dua jenis, yaitu penolakan secara halus dan secara terang-terangan. Ke-13, defense atau saran atau nasihat adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan saran agar konseling dapat lebih jelas terhadap apa yang akan dilakukan atau dikerjakan setelah dilakukan konseling ini. Ada 3 jenis advice, yaitu advice langsung, advice persuasif, dan advice alternatif. Ke-14, summarizing atau ringkasan atau kesimpulan adalah menyimpulkan dan meringkas terhadap apa yang telah dikatakan konseling selama proses konseling. Summary ada 2 jenis, yaitu summary bagian menyimpulkan setiap percakapan yang dianggap penting antara konseling atau konselor, dan summary keseluruhan atau akhir, menyimpulkan setelah sesi wawancara telah selesai antara konselor dan konselor. Ke-15, konfrontasi atau pertentangan adalah teknik yang digunakan konselor yang menentang konselor untuk menunjukkan kesenjangan karena adanya ketidaksesuaian inkongruensi dalam diri konselor. 16, interpretasi atau penafsiran. Konselor mengali arti dan makna dari apa yang telah diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh konselor. Tujuan teknik ini untuk membantu konselor memahami dirinya sendiri. Poin terakhir 17, termination atau pengakhiran adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri proses konseling bersama konselor. Dan selanjutnya, ke pertemuan selanjutnya, bentuk atau cara termination seperti konselor merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Itulah tadi penjelasan mengenai teknik dan langkah keterampilan konseling. Terima kasih, dan apa yang saya jelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua.